Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sulastin dari RA1 Manajemen. NIM saya 612012312. Saya dari semester 3 Prodi Manajemen. Saya di sini akan membuat video UTS mengenai ringkasan materi dengan mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEME. Welcome to my video. Jadi, saya di sini akan menerangkan tentang komunikasi terlebih dahulu. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan informatif dan persuasif, di mana menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu menurut J.A. De Vito. Jadi, komunikasi adalah menekankan proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan kemungkinan distorsi dan umpan balik. Yang kedua adalah menurut Jenis dan Kelly. Itu mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian stimulus untuk mengubah perilaku. Di sini ada beberapa cakupan yang meliputi lingkup internal. Yang pertama ada vertikal, horizontal, diagonal, formal, dan informal. Dan ada juga eksternal, yang dimana dengan pelanggan, mitra kerja, stakeholder, dan masyarakat. Nah, di sini juga ada media meliputi lisan, tertulis, digital, dan massa. Aspek komunikasi meliputi verbal, non-verbal, visual, dan simbolik. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu pengirim. Yang kedua ada encoding, yaitu penyampaian. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat saluran berupa media. Yang kelima ada decoding, yaitu penerimaan. Yang keenam adalah komunikan, yaitu penerima. Dan terakhir adalah umpan balik. Sini juga ada beberapa bentuknya. Yang pertama itu verbal, yaitu lisan dan tulisan. Yang kedua itu non-verbal, gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Sini juga ada komunikasi dalam bisnis. Mengapa sih penting komunikasi dalam bisnis? Karena fondasi penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, kolaborasi antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, dan masyarakat. Yang kedua ada jenis komunikasi bisnis, yaitu internal, yaitu menciptakan budaya kerja positif dan penyampaian visi perusahaan. Yang kedua ada eksternal, meningkatkan reputasi dan memperluas jaringan. Sini juga ada pemasaran, yaitu menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Manajerialnya itu kepemimpinan dan memotivasi tim. Krisis itu menangani persepsi negatif. Yang terakhir adalah digital, yaitu meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Oke, di sini ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama itu menyampaikan informasi kepada customer, klien, keluarga, bawahan, dan penyedia. Yang kedua itu mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, memberi stimulus pada minat. Keempat, memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Yang terakhir, memberikan pendidikan tentang perilaku. Di sini juga ada fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama itu informatif, yaitu memberikan informasi tentang situasi perusahaan, target pasar, konsumen, dan pesaing. Yang kedua itu persuasif, yaitu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan, seperti membangun komitmen karyawan, meyakinkan investor, dan menarik konsumen. Yang ketiga ada kontrol, itu mengarahkan kegiatan dan memastikan standar operasional kerja terlaksana. Yang keempat yaitu emotif, yaitu meningkatkan penerimaan pesan dan melibatkan emosi umpan balik. Yang terakhir itu koordinasi, menciptakan kesatuan dan kohesi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada materi tentang umpan balik. Umpan balik apa sih? Umpan balik adalah respon penerima pesan yang memungkinkan pengirim melalui aktivitas pesan.
Ada beberapa bentuknya seperti umpan balik langsung, yaitu tatap muka, tertulis, tidak langsung, dan verbal atau non-verbal. Ada beberapa kesalahpahaman dalam komunikasi, yaitu melalui beberapa faktor. Yang pertama itu masalah dalam mengembangkan pesan, seperti keraguan, ketidakbiasaan, pertentangan, dan emosional. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan, seperti faktor fisik, pesan bermakna ganda. Yang ketiga adalah masalah dalam penerimaan pesan, yaitu gangguan konsentrasi dan kondisi lingkungan. Yang keempat yaitu masalah dalam menafsirkan pesan, yaitu perbedaan latar belakang, bahasa, dan relasi emosional. Yang kelima itu kesalahpahaman juga terjadi karena pesan berantai, gangguan fisik, pesan bermakna ganda, saluran komunikasi yang tidak tepat, kurang memperhatikan pesan, komunikasi yang tidak etis, informasi yang membludak, dan kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan. Ini juga ada beberapa cara untuk memperbaiki komunikasi dalam bisnis. Yang pertama itu ciptakan lingkungan yang terbuka. Yang kedua, komunikasikan dengan jelas. Yang ketiga, jadikan pendengar yang baik. Yang keempat, hormati perbedaan. Yang kelima, sepakati cara berkomunikasi. Yang keenam, evaluasi dan tingkatkan. Yang ketujuh, kurangi konflik. Yang kedelapan, dapatkan pelatihan komunikasi. Yang kesembilan, tetapkan target. Dan yang terakhir itu lakukan komunikasi dengan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini mencakup pengiriman, penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan. Itu komunikasi adalah alat untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Apa sih pentingnya komunikasi? Yang pertama itu membangun hubungan yang kuat antara anggota dan organisasi. Yang kedua itu mendukung pengembangan keputusan di tingkat manajemen. Di sini juga ada beberapa teori-teori komunikasi. Yang pertama itu teori interaksional, yaitu komunikasi adalah proses dua arah di mana pengirim dan penerima saling mempengaruhi. Yang kedua itu teori interpersonal, yaitu komunikasi berbasis hubungan mempengaruhi kinerja tim. Di sini juga ada pola komunikasi dalam bisnis. Yang pertama itu jenis pola komunikasi vertikal, komunikasi antara tingkatan manajerial yang berbeda, contohnya itu ke bawah dan ke atas. Yang kedua itu horizontal, di mana komunikasi antara individu atau tim di level yang sama dalam organisasi. Yang ketiga itu diagonal, komunikasi menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Ada juga pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja. Yang pertama itu komunikasi yang baik memperlancar alur informasi dan memungkinkan setiap anggota organisasi untuk berkontribusi secara efektif. Yang kedua itu berdampak positif terhadap produktivitas dan efisiensi kerja. Di sini juga ada pengelolaan komunikasi bisnis dan strategi pengelolaan. Yang pertama itu pengelolaan komunikasi bisnis. Yang pertama ada membutuhkan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Yang kedua itu pesan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan profesional. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan informasi. Yang ketiga adalah umpan balik dari audiens, membantu menciptakan komunikasi dua arah dan inklusif. Yang terakhir itu mengelola konflik secara transparan, penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Ada juga strategi pengelolaannya.
beberapa poin. Poin pertama yaitu pelatihan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Yang kedua itu penggunaan teknologi, pemanfaatan platform seperti komunikasi digital. Yang ketiga itu umpan balik yang konstruktif, itu mendorong budaya umpan balik yang terbuka. Yang terakhir itu peran kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus menjadi komunikator yang baik. Di sini juga ada masalah, hambatan, dan solusi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, ada perbedaan interpretasi. Itu ketidaksesuaian interpretasi bisa membuat komunikasi kurang efektif atau menyebabkan konflik. Yang ketiga itu kurangnya umpan balik yang konstruktif. Itu pengirim pesan tidak dapat memastikan apakah pesannya itu dapat diterima dengan benar. Yang keempat yaitu tantangan komunikasi di era digital. Memanfaatkan platform komunikasi virtual secara efektif dalam komunikasi yang bekerja dengan jarak jauh. Yang terakhir, tantangan komunikasi dalam tim multidisiplin, yaitu perbedaan istilah atau pemahaman. Ada juga hambatan komunikasi, yaitu kurangnya keterbukaan, perbedaan budaya, dan penggunaan jargon. Apa sih solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu membangun budaya komunikasi yang terbuka. Yang kedua ada mengadakan workshop mengenai komunikasi antar budaya. Materi selanjutnya tentang strategi yang digunakan oleh pemimpin bisnis untuk meningkatkan keterampilan dan memotivasi serta menginspirasi tim. Yang pertama itu fokus pada kejelasan dan keterlibatan, di mana komunikasi yang jelas, pastikan pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami baik oleh semua anggota tim. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Hindari jargon atau istilah teknis yang tidak semua orang mengerti. Komunikasi yang berpusat pada tim, jadi melibatkan tim dalam proses komunikasi, berikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan, dan berbagi ide. Poin yang kedua yaitu bangun kepercayaan dan hubungan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Itu bersikaplah terbuka dan jujur dengan tim. Bagikan informasi penting dan jelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil. Yang poin yang kedua itu poin yang kedua itu komunikasi yang empati. Di mana tunjukkan bahwa pemimpin dapat memahami dan peduli terhadap tim. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara dan tunjukkan bahwa pemimpin dapat menghargai pendapat dan masukan apa yang diberikan oleh tim. Yang ketiga, memotivasi dan inspirasi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu komunikasi yang bersemangat. Jadi, saat menyampaikan pesan dengan penuh semangat dan antusiasme, tunjukkan bahwa pemimpin percaya pada tim dan apa yang diinginkan dicapai bersama. Poin yang kedua, berikan penghargaan dan pengakuan, di mana berikan pujian dan penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi. Tunjukkan bahwa pemimpin menghargai kontribusi mereka. Yang poin yang terakhir, ceritakan kisah dan visi. Bagikan kisah sukses tim dan organisasi. Menjelaskan dengan jelas visi dan misi organisasi sehingga tim merasa terlibat dan memiliki tujuan bersama. Yang poin yang keempat yaitu tingkatkan keterampilan komunikasi. Yaitu yang pertama itu berlatih keterampilan komunikasi dengan berbicara di depan umum, menulis dan memberikan prestasi. Yang kedua ada poinnya pelajari teknik komunikasi yang efektif. Mempelajari teknik komunikasi dapat membantu Anda menyampaikan pesan yang efektif seperti
teknik storytelling, teknik presentasi, dan teknik negosiasi. Yang kelima, menggunakan teknologi dengan bijak. Ada beberapa poin. Yang pertama itu pilih saluran yang tepat. Menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk pesan yang diinginkan untuk disampaikan, contohnya email atau pesan instan, mungkin tepat untuk informasi singkat, sedangkan rapat mungkin lebih efektif untuk didiskusikan lebih kompleks. Poin yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan. Menggunakan alat bantu teknologi seperti video konferensi, platform kolaborasi, dan media sosial untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan keterlibatan tim. Jadi, untuk kesimpulan, materi yang saya dapat sampaikan yaitu komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan dan organisasi. Efektivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan, membangun hubungan yang kuat, dan menghadapi tantangan. Memahami pengertian teori dan strategi komunikasi yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan individu atau organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Semoga materi yang saya dapat sampaikan bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.